Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan. Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi. Dan diantara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah, paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah, alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya, semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang, kalimat kedua disebut dengan ayat. Jamaknya ayat. Saya ulang. Kalimat kedua disebut dengan ayat. Ya. Hamzah, wasal, a, ya, kemudian tak marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar ya tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ayat rumah tangga ketika telah terjalin ikatan akad itu oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan. Wa min ayati. Seakan-akan melukiskan pesan bahwa, maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitas yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya beri contoh ayat turunannya. Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syarasy syabab, gitu kan? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda. Kalimatnya syabab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya, yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata, dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya dalam saat yang bersamaan. Semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum, seketika berubah jadi imam. Silakan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang, saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan jadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria, lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya. Ya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali, bagi seorang yang ingin berakad, itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Ya. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran, umumnya dalam bentuk ibadah, diawali dengan kata iqamah. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Selalu aqim, iqamah. Ya. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam, salatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga untuk urusan sholat saja dia nggak bisa pimpin. Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali khususnya urusan sholat. Ini bagian pertama. Silahkan Anda cek hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya beri referensi Al Bukhari misalnya, dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010 sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rizki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Mencari nafkah. Masya Allah. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Quran surah ke-51 ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga, dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Nafkah itu bentuknya apa? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana?
Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Kata Allah, wa fis samai, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Ini demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rezekinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas, kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rezeki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Nggak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi nggak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Makanya teorinya ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya. Kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jika kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rezekinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rezeki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal.
Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Ya. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, "Ma razaqnakum," kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya. Di Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silahkan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya. Jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyibah. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jamaknya thayyibat. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Dia kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan? Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang nggak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir, saking banyaknya. Kamu nggak usah mikir deh, biar nggak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh. Ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi. Berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya ada rizki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga, belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7, ayat 96. Sekarang perhatikan. Ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Ya, siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah, please tingkatkan takwa.
Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya, salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salat bagian dari takwa. Baca Quran bagian dari takwa. Tahajud bagian dari takwa. Infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja. Di mana ada kegelisahan juga enak, Pak. Ya, nanti saat masuk ke fase-fase persoalan rumah tangga, itu keindahannya yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan membesar.